Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita boleh kembali berjumpa di dalam channel Sola Gracia Ministry, di mana kita akan merayakan di dalam Pekan Pentakosta di gereja kita masing-masing. Namun sebelum kita akan mendengar lebih lanjut tentang pengulasan kami di dalam firman Tuhan yang bertopik Roh yang menghibur, kita akan dengarkan suara persembahan dari anak kami bernama Joyce. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Terima kasih untuk adik Joyce yang telah memuji untuk Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus tetap memenuhi kita semua. Biarlah segala pujian yang disampaikan oleh adik Joyce boleh menjadi berkat bagi kita semua dan untuk menyenangkan hati Allah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, hati kami siap dibajak oleh firman-Mu.
Kami siap membuka hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dalam penyampaian firman-Mu itu boleh menjadi pegangan bagi kami, boleh menjadi rema di dalam hati kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Topik yang diberikan dari Bapak Gembala adalah roh yang menghibur. Ini merupakan Pentakosta hari yang ke-7 di dalam gereja kami. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Yesus Kristus, sadar tidak sadar dan kita cermati bahwa tak terasa kita sudah mengalami pandemi COVID-19 kurang lebih hampir 2,5 bulan atau 3 bulan berjalan. Pandemi COVID-19 ini tentunya tidak dirasakan oleh hanya beberapa saja orang atau suku atau ras, tetapi pandemi COVID-19 ini dirasakan juga oleh setiap orang. Tidak memandang bulu, apapun kepercayaannya pasti merasakan adanya dampak COVID-19 pada saat ini. Tentu dampaknya ada beberapa sisi negatif dan juga ada beberapa sisi positif yang boleh dirasakan kita semua. Pandemi COVID-19 ini, dampak yang kita alami secara positif tentunya hal-hal yang baik. Kita bisa untuk berlaku peduli akan kebersihan dan kesehatan, dan tentunya kita yang dulu tidak mencuci tangan, kalau kita sering setiap hari mungkin 10 kali atau berapa kali kita harus mencuci tangan. Selain itu, melalui pandemi COVID-19, dengan adanya social distancing, tentu kita akan semakin akrab, bersatu, bercengkrama di dalam keluarga kita. Yang dulunya kita hanya say hello kepada anak-anak kita saat kita kerja, halo, say hello, kita pergi. Kesibukan-kesibukan yang ada yang kita kerjakan tanpa adanya cengkerama atau hanya sekedar say hello, Pak, Ma, Papi, Mami, aku berangkat, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak positif bagi kita semua. Keluarga-keluarga dipulihkan, kebersamaan bersama keluarga, masak bersama, berdoa bersama semakin ada. Kurang lebih 2 bulan dirasakan. Bosan tidak bosan, kita merasakan kenyamanan bersama anak-anak kita, bersama suami kita, bersama istri kita. Karena himbauan pemerintah, kita harus mengadakan social distancing. Selain itu, peduli dengan sesama. Dengan adanya COVID-19 ini, kita belajar untuk peduli sesama kita, saling membantu apa yang mereka butuhkan. Dampak yang negatif bagi kita semua dan orang-orang yang mengalami COVID-19 ini tentu banyak sekali. Perekonomian semakin buruk dan semakin tidak stabil yang dialami seluruh lapisan negeri kita, bumi pertiwi Indonesia. Penghasilan tidak menentu. Bahkan perusahaan-perusahaan, kantor-kantor banyak ditutup karena memang himbauan pemerintah tidak diizinkan. Juga ibadah-ibadah, gereja-gereja sepi. Ibadah-ibadah dimanapun juga sepi, karena dihancurkan kalau semua kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang kasih Tuhan, apalagi orang-orang yang mengalami korban daripada COVID-19 ini, sungguh luar biasa, sungguh kasihan. Dia harus mengalami saudaranya dipanggil Tuhan, dia harus mengalami dipisahkan oleh keluarganya. Saya melihat di mass media, di TV, tanpa dinyana seorang ayah, seorang suami sakit, beberapa hari di rumah sakit, akhirnya dipanggil Tuhan.
pada dia seorang suami, pegangannya di dalam rumah tangga, sebagai seorang ayah yang harus mengayomi, mencukupi, mengcover keluarga. Tetapi Tuhan izinkan dipanggil karena korban daripada COVID-19 ini. Merasakan amat sedih, luar biasa. Duka cita yang amat dalam. Inilah korban. Inilah dampak negatif yang terjadi saat ini. Banyak ribuan orang, banyak mereka pasien-pasien positif yang tertapar di rumah sakit, bahkan yang meninggal pun tidak sedikit. Dan puji syukur yang sehat pun juga luar biasa, yang sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berjuang antara maut dan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Roh Kudus yang bersifat, yang mempunyai fungsi untuk menghibur. Tatkala orang yang mengalami musibah ini, mereka mengalami sedih, putus asa, bagaimana melanjutkan masa depan mereka. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh berputus asa. Sebagai orang percaya kita mengenal Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh sedih hati dengan masalah-masalah pandemi COVID ini. Karena kita tahu Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, yang senantiasa menghibur kita, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Seperti tertulis di dalam ayat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bahwa Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur atau menghibur. Lalu apa arti kata menghibur itu? Arti kata menghibur memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghibur adalah menyenangkan. Menghibur adalah menyejukkan hati, menyejukkan hati atau suasana hati. Itu secara umum menghibur. Namun menghibur secara Alkitab ditulis dengan kata bahasa Yunani parakletos. Para yang artinya di samping, kletos adalah hadir. Jadi parakletos adalah sebagai pendamping, boleh dikatakan sebagai pendamping, penasehat, pembela. Jadi artinya penasehat, pendamping yang selalu hadir, yang selalu ada di samping kita, di kanan kiri kita, muka belakang kita, selalu mengikuti kita, selalu menyertai kita. Itulah Roh Kudus, itulah parakletos. Otomatis dia senantiasa menyertai, menghibur kita di tatkala kita mengalami susah, tatkala kita mengalami sedih hati, tatkala kita mengalami putus asa. Dia ada di dalam kehidupan kita. Fungsi parakletos sebagai penghiburan yang memberi hikmat dalam menghadapi setiap persoalan ataupun badai hidup di dalam rumah tangga kita. Dengan hadirnya parakletos atau Roh Kudus yang menghibur itu, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang harus kita sikapi, dan makna yang harus kita sikapi. Antara lain, yang pertama, jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya harapan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, jangan berduka cita
seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi jangan berduka cita seperti orang-orang pada umumnya, orang-orang duniawi yang tidak mempunyai gondelan, yang tidak mempunyai pengharapan. Kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Di saat kita mengalami duka cita, di saat kita terpuruk, di saat kita merasakan putus asa, merasakan sedih, kesendirian, Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan. Roh Kuduslah yang akan memberikan satu penghiburan bagi kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan satu kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang luar biasa. Berkat-berkatnya dicurahkan. Ada satu pengharapan. Dan saat kita berputus asa, saat kita luka hati, saat kita dikecewakan, saat kita sudah mungkin terpapar, terkucilkan, bahkan sedih dengan adanya pandemi ini, orang mengucilkan kita karena kita ODP atau PDP, seakan-akan tidak punya harapan. Tapi ingat firman Tuhan dikatakan, jangan seperti orang dunia. Yesus adalah pengharapan kita. Roh Kudus adalah pengharapan kita. Dia akan membukakan jalan. Dia akan menyediakan berkat-berkat Tuhan. Dia akan menyediakan pelangi kasih-Nya kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Ingat itu. Roh Kudus, Parakletos itu akan menyertai kita. Yang pertama, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, milikilah pengharapan kepada Tuhan. Sandarkanlah kepada Tuhan, bukan kepada siapapun. Yang kedua, makna yang kedua, percaya bahwa karena Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Percayalah kepada Tuhan Yesus karena apa? Dia yang memberikan jalan keluar. Kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan di dalam ayat ini, pencobaan-pencobaan itu biasa saja, bahkan tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Tuhan tahu di mana batas kemampuan kita masing-masing. Pribadi-pribadi, saya mungkin dengan saudara yang di rumah berbeda. Memberikan ujian atau cobaan itu berbeda. Masing-masing tolok ukurnya berbeda. Tuhan lebih tahu. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa Dia memberikan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik. Tidak membiarkannya, tetapi ada jalan keluar. Dan bahkan Dia berkata, siap menanggungnya. Kalau kita tidak kuat, Tuhan akan menopangnya. Bapak Ibu yang kami kasih, luar biasa. Amin. Percaya karena Tuhan yang memberi jalan keluar. Kita harus mempercayai. Jangan kita harus dalam persoalan kita mengikuti persoalan itu saja. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tapi letakkanlah kepada Tuhan. Kita yakini pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dia akan menggendong kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus yang akan menopang kita. Kita tidak sendirian.
Dia ada seperti tadi, Parakletos selalu ada di samping, kanan, kiri, muka, belakang. Oh, luar biasa. Pertentaan yang dahsyat, yang luar biasa. Percayalah, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kalau engkau saat ini menghadapi masalah, cobaan, ingatlah kenyataan ini. Di dalam Yesus kita harus percaya ada jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dunia ini tidak ada yang abadi. Jelas ya, di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sungguh luar biasa ayat ini, berbahagialah. Heran ya, berduka cita, berbahagia. Kon senang saat kita berduka cita, disuruh kita berbahagia, bersuka cita. Karena apa? Akan dihibur. Dihibur oleh siapa? Tuhan Yesus, oleh Roh-Nya, oleh Roh Kudus yang berfungsi sebagai penghibur itu. Bapak Ibu yang kami kasihi, banyak alasan mengapa kita harus di dalam saat kita berduka cita, di saat kita sedih, di saat kita susah, kita harus berbahagia. Karena apa? Karena Roh-Nya yang akan menghibur kita, menolong kita. Melalui apa? Apa kita gitu saat itu kita tawa-tawa, saat berduka tertawa seperti itu? Tidak. Tetapi melalui doa kita, melalui dengan kita berdoa, maka Roh Kudus memberikan kekuatan. Melalui kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Dia memberikan penghiburan. Kita diberikannya damai sejahtera yang melampaui batas, yang luar biasa yang kita terima. Saat kita mengalami duka cita, tentunya kita tidak akan mengalami duka cita terus-menerus. Yang dikatakan dunia tidak ada yang abadi. Kalau kita mengalami duka cita, masa selamanya kita akan duka cita? Kan tidak. Kita pun akan, itu pun ada masanya. Kita akan mengalami sukacita. Jadi percayalah, kalau kita sedang putus asa, berdoa. Tidak mungkin kita terus di lembah, tidak mungkin kita terus di bawah. Pasti Tuhan memberikan kita, mengangkat kita, memberikan apa sih? Memberikan jalan keluar, memberkati kita, dan mengangkat kita. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau Tuhan izinkan kita diberi berkat, bukannya saya menyumpahi atau mendoakan yang jelek, syukur berkat itu terus, tetapi tidak ada yang abadi. Tuhan percayakan berkat-berkat jasmani itu, tentunya haruslah kita mau membagi, membantu orang-orang lain, seperti halnya membantu korban-korban, keluarga-keluarga korban COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang kami kasihi, di dunia ini tidak ada yang abadi. Hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan Roh-Nya kekuatan kepada kita. Aplikasi dari firman Tuhan renungan malam hari ini di dalam Pekan Pentakosta, hari yang ke-7. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah sahabat kita di dalam suka dan duka. Roh Kudus ada di dalam suka dan duka. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Yang kedua, kesedihan atau duka cita yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sebatas mana kita kuat. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersuka cita dan berpengharapan. Melalui Roh-Nya memampukan kita untuk tetap bertahan menghadapi kesukaran,
untuk tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Yesus. Malam hari ini, untuk itu Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini kalau saudara belum mengenal siapa Roh Kudus itu atau belum terima Roh Kudus itu, marilah jangan buang kesempatan yang paling indah ini. Bukalah hatimu, izinkan Yesus masuk, izinkan Roh-Nya masuk di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, memenuhi di dalam hati kita. Jangan buang kesempatan yang indah ini. Jangan hanya sekedar mendengar tiap Pentakosta, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tetapi malam ini ambil keputusan dengan kita membuka Roh Kudus di dalam kita menjalankan setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengisapkan, Roh Kudus yang akan menegur, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, kekuatan kita sampai saat ini dan selama-lamanya. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami menyediakan waktu kami mau mengundang Engkau ya Tuhan. Kami masih siap untuk menerima berkat-Mu, khususnya Roh Kudus-Mu Tuhan. Boleh izinkan masuk di dalam hati kami, dan izinkan terus masuk dan memenuhi hidup kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus boleh menguasai hidup kami, sehingga kami boleh diberi kemampuan, kekuatan dengan adanya Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi menang, dan berkat-berkat Allah boleh Kau curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan channel ini, Tuhan Roh Kudus akan bekerja atas hidup mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberkati mereka semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa.